Kalau generasi Z ini memang sedang mencari-cari sesuatu ya, termasuk mencari diri sendiri, cari pekerjaan dan lain-lain. Betul. Nah, pengaruh daripada gejolak api akan mendorong hasrat dia itu akan semakin membara. Jadi yang paling harus diwaspadai seperti yang saya pesankan pada beliau ini, bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan tenang. Jadi saya tidak suka mengambil yang mana yang paling buruk, ya. Tapi kita anggap selain 4 itu, yang lainnya itu seperti monyet. Monyet dia terkait dengan macan, dia juga ikut bagus. Ayam terkait dengan kelinci, dia juga bagus, ya. Kemudian kambing sama kerbau itu memang seberang menyeberang, itu juga bagus. Yang lain adalah biasa. Berarti kayak saya tadi nih, kan saya sionya monyet nih, Master. Saya 92. Bagus berarti nih. Bagus. Tahun ini saya apa yang harus saya hindari nih, Master? Hindari ya. Oke. Jadi begini, di monyet ini dia kehadiran bintang yang disebut bintang jenderal. Nah, bintang jenderal itu berarti pengaruhnya adalah di dalam mengambil keputusan lalu atau keinginan hasratnya akan lebih menggebu-gebu. Tahun ini nih biasanya. Tahun-tahun ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu keputusan besar, ya sebaiknya jangan dilakukan buru-buru. Oh, dipertimbangkan dulu. Pertimbangkan dulu. Oke. Ya, minimal biarkan 2 hari lah. Pikirkan ya. Amatin dulu gitu, baru ambil keputusan. Iya. Karena ini ada bintang jenderal. Tapi saya yakin Anda bisa melakukan yang baik. Karena di sini disertai dengan satu unsang itu bintang kecerdasan. Jadi kalau ada unsang, kalau misalnya Anda masih sekolah, wah itu nilainya bagus itu. Oke. Jadi kayaknya mukanya dia udah penasaran ini, udah gatal. Aku dari tadi nggak disebut juga sioku dari tadi nih. Sio anjing. Oh, sio anjing. Oke. Sio anjing di sini, ini juga bintang jenderal, tapi lebih kepada urusan keuangan. Jadi menteri keuangannya nih. Jadi tahun ini termasuk ya bagus itu ya. Kemudian juga banyak bertemu dengan fan-fan, terutama yang lawan jenis itu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya mau dapat yang baru, ada kesempatan nih. Oh, maksudnya dia tahun ini akan selingkuh nih, Master. Jangan ya. situ. Dia udah ada calon terus ketemu yang baru, apakah ini akan jadi tahun dia berselingkuh, Master? Jangan lah ya. Pikir ke sana tuh nanti negatif semua. Ini mungkin untuk yang, cari yang positif lah ya. Betul, untuk yang lagi nyari single ya. Single dan lagi Betul, mencari betul. jodoh ya, Master ya. Master, semua anjing begitu ya, kacau ya. Master, ini langsung ada pertanyaan nih. Tahun ekonomi kuda api itu gimana? Karena katanya tahun ini tuh banyak PHK dan juga IHS. kemarin beberapa hari belakangan IHSG juga ambles. Ini gimana ya? Kayaknya suram, harus seperti apa? Jadi namanya juga tahun kuda api. Kuda sendiri posisinya ada di selatan api. Jadi kuda itu elemen api. Nah, jadi udah kudanya api, elemen yang terbawa itu api pula, jadi apinya double. Api itu memiliki ledakan. Karena itu tahun ini akan lebih bergejolak. Jadi dari segi manusia juga perasaannya juga akan lebih bergejolak, lebih terdorong untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi dalam hal alam juga demikian. Alam juga anomali itu lebih sering terjadi ya. Kita sebelum masuk ke tahun aja udah ya. Iya, sudah ada. Jakarta ini sudah banjir. berenang gitu ya. Nah, jadi ya tentu disertai dengan kalau air tinggi, ya toh, maka dia turun ke bumi, kena tanah yang tak terjaga dengan baik. Akibat terjadi longsor dan lain-lain. Kemudian juga yang salah satu adalah gejala alam itu ya seperti gunung berapi. Lalu terutama di awal tahun dan akhir tahun untuk ke laut itu perlu lebih berhati-hati. Jadi kan banyak sekali yang suka menyelam misalnya ya. Snorkeling hobinya ya. Betul. Bawa kapal pesiar pribadi pergi ke tengah-tengah sendirian. Nah itu
Dangerous ya? dihindari. Harus dihindari. Lebih kurang begitu ya. Oh. Jadi lebih kurang ya seperti itulah keadaan 2026 ini ya. Jadi yang saya tadi dikaitkan dengan apa namanya tentang gejolak saham segala macamnya, itu ya wajar aja sih kalau kita lihat dari sisi ini ya. Makanya ini ada tahun yang panen untuk yang ahlinya. Tapi yang hati-hati untuk yang baru mulai. Sama jangan tergiur sama influencer yang menawarkan, wah ikut gua aja pasti untung itu. Betul. Tadi air juga harus dihindari Mas Tom di akhir tahun kata Betul. Master. Nah Master, nih kan Okezoners juga banyak disaksikan oleh Gen Z nih yang sekarang mungkin lagi masuk fase galau soal karir atau perjalanan hidup. Pesan apa yang harus diperhatikan dari energi tahun kuda api ini Master? Ya, jadi kalau generasi Z ini memang sedang mencari-cari sesuatu ya, termasuk mencari diri sendiri, cari pekerjaan dan lain-lain. Betul. Nah, pengaruh daripada gejolak api akan mendorong hasrat dia itu akan semakin membara. Jadi yang paling harus diwaspadai ya seperti yang saya pesankan pada beliau ini, bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan tenang. Jadi dibutuhkan waktu sebentar untuk menenangkan diri. Ya kalau bisa ya setiap hari sebelum tidur ya tenangkan diri dulu sebentar ya. Kemudian baru tidur. Jangan terbawa ke dalam pikiran nanti bermimpi-mimpi. Master, ini kan tahun kuda api. Ini kan api kan identik dengan panas. Apa yang harus mungkin Gen Z lakukan atau mungkin kita lakukan nih Master supaya kita nggak terkena panasnya tahun kuda api ini Master? Betul. Terbakar panasnya kuda api. Ya, jadi ya tadi selain menenangkan diri, tentu adalah sebenarnya ada satu sisi positif sih. Karena gejolak api itu akan mendorong melahirkan sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya bagi mereka-mereka yang berada di sektor kreatif, di seni ya, itu justru bagus pada tahun 2026 ini. Ya. Jadi bagi orang yang ingin memulai sesuatu, ya mulailah. Jadi jangan ragu-ragu. Kadang-kadang orang tuh mau memulai tidak tunda dan lain-lain. Betul. Jadi mumpun ada dorongan semangat api, ya, gunakan kesempatan ini dengan baik. Jadi ya di sisi yang harus hati-hati, tapi yang sudah mateng, ya itu harus dilakukan segera. Dengan kata lain, melakukan segala sesuatu harus terencana. Nah, kalau tidak terencana ya percuma, ya. Nah, belum belajar kungfu itu sudah bisa lompat ke atap ya. Iya. Mana bisa. Pas mendaratnya sakit ternyata. Master, ini kan berarti kalau misalkan secara logis musuhnya dari api adalah air. Selain pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan air nih Master, kira-kira sektor apa atau usaha apa yang mungkin di tahun kuda api ini kurang begitu oke nih untuk dilakukan atau yang sudah terpikir untuk dilakukan? Sebenarnya kurang bijak kalau kita kaitkan antara elemen dengan pekerjaan. Tapi suatu arah perkembangan barangkali masih bisa. Bahwa tahun api ini adalah tahun yang bergejolak, maka dia menguntungkan bagi segala sesuatu yang lahir dengan cepat dan hilang dengan cepat. Ya. Jadi sektor kreatif, termasuk sektor elektronik segala macam, itu akan mengalami perubahan-perubahan yang dengan cepat dan timbul sesuatu yang baru. Ya. Jadi itu kita anggap bahwa sisi itu diuntungkan. Ya. Kemudian jika kita mau mengatakan elemen ini kemudian kurang menguntungkan elemen apa, kita cari pendekatan. Api itu akan menghantam ke logam. Ya. Berarti dalam hal ini logam harus diperhatikan. Ya. Logam itu ya termasuk logam-logam besar seperti ya besi-besi itu logam, sampai kepada sektor finance itu sebenarnya adalah logam. Jadi ya sektor ini juga harus diperhatikan agar lebih baik ya, lebih hati betul, pergerakannya. Betul. Tapi kalau air itu justru menjadi penyeimbang. Loh, begitu Master? Oh iya. Jadi kalau misalkan yang berhubungan dengan air itu sektornya apa aja kurang lebih Master?
segala sesuatu yang bergerak, ya, seperti Transportasi. transportasi. Ya. Orang bilang polio itu ya transportasi lah, bergeraknya barang. Nah itu akan bergerak Logistik dengan cepat. bagus. Logistik, ya, ya, betul. itu akan bagus, ya, akan cepat ya. Yang jelas itu apa yang dilakukan sehari-hari, ya seperti makan minum itu sebenarnya dilakukan sehari-hari ya. Itu sebenarnya termasuk air. Banyak yang mengaitkan makanan itu ke api, segala macam minuman ke air. Sebenarnya nggak perlu dipisah, karena itu dilakukan secara rutin setiap hari. Nah itu seperti air yang mengalir. Segala sesuatu yang mengalir seperti itu termasuk air elemennya ya. Kemudian selain logam, air, tanah itu bisa membendung air. Tanah ini akan dihidupkan atau dikuatkan oleh api. Jadi tahun ini tahun api, tanah itu akan kuat. Tapi tanah yang misalnya dia itu memang sudah sangat kuat, ya gunung-gunung yang tinggi misalnya, ya kita hindari, jangan apa namanya main di bawah. Tahun ini kita jangan hiking gitu, jangan laut. Sebenarnya bukan jangan, tapi Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Harus dilihat dulu keadaannya seperti apa ya. Nah, orang udah BMKG udah meramalkan akan gempa, kemudian kita pergi gitu. Kagak bener. Betul. Jadi kita harus lihat pada keadaan yang juga dipadukan dengan pengamatan ilmiah. Ya, betul. Ya, seperti BMKG itu penting tahun ini ya. Ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.